Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu di dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-6, di mana pertemuan yang ke-6 ini yang akan kita bahas adalah mengenai user interface. Ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksud dengan user interface itu? Dikatakan merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunanya, ya. Jadi di sini user interface itu merupakan tampilan yang bisa dilihat secara langsung gitu ya, merupakan antar muka antara sistem dengan si pengguna, sehingga antara sistem dan pengguna itu bisa berkomunikasi ya. Sistem bisa mengerti apakah yang diinginkan oleh si user, dan si user pun juga mengerti akan apa yang diperintahkan dan juga output yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan user interface. Kemudian bagaimanakah tampilannya ya? Jadi tampilannya ini bisa berupa bentuk, kemudian bisa berbentuk warna, ya, ada tulisan dan sebagainya. Nah, bagaimana di dalam perancangan user interface itu sendiri yang perlu kita usahakan adalah ya sebaiknya sesederhana mungkin gitu ya. Jadi semakin sederhana maka akan semakin mudah untuk dipelajari ya, akan semakin mudah untuk digunakan oleh si user ya, atau sering disebut dengan user friendly begitu ya. Nah, itu gambaran mengenai user interface. Kemudian dikatakan bahwa user interface yang baik itu ialah user interface yang tidak memerlukan pelatihan ya di dalam pengoperasiannya, efisien dan juga user friendly. Nah, ini adalah imbas dari kesederhanaan tadi gitu ya. Jadi secara tampilan itu sederhana, menggunakan icon-icon yang mudah difahami gitu ya, walaupun mungkin di dalamnya ya, di dalam pemrogramannya dan sebagainya itu sangat rumit. Tetapi ya diusahakan user interface-nya itu ya yang sesederhana mungkin gitu ya. Kemudian user interface menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, kemudian desain visual, dan juga arsitektur dari informasi gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam pembentukan sebuah user interface yang baik ya, kita memerlukan desain-desain yang mendukung pencapaian tujuan tersebut gitu ya. Contohnya apa? Contohnya bagaimana kita mendesain interaksi yang dibutuhkan antara user dengan sistem misalkan ya. Kemudian bagaimana desain visualnya ya. Kemudian bagaimana nanti informasi tersebut akan dibangun ya, akan dihasilkan dan sebagainya. Nah, ini kita akan buat konsep-konsepnya ya. Nah, di dalamnya itu ada elemen teks, ya, ada link, ada tombol, ada gambar yang bisa kita padu padankan, kemudian bisa kita gunakan ya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan cocok menggunakan teks, maka kita gunakan teks gitu ya. Kalau memang yang tepat itu adalah gambar, maka kita gunakan gambar, tombol ataupun link dan sebagainya. Jadi ya sebisa mungkin kita melakukan pendekatan sehingga kita akan mengetahui kira-kira elemen apakah yang paling cocok kita gunakan. Nah, itu dia. Kemudian apa tujuan akhirnya ya? Jadi tujuan akhir dari pembangunan sebuah user interface adalah untuk menjamin kemudahan dari pengguna. Nah, itu pasti ya. Itu tujuannya. Kemudian aksesibilitas fitur. Lalu user experience yang memuaskan gitu ya. Jadi bagaimana di sini kita bisa membuat pengguna tersebut yang merasa dimudahkan gitu ya
ditawarkan sebuah produk digital yang membantu, yang tidak menyusahkan gitu ya, dengan fitur yang lengkap, dengan fungsi yang lengkap dan sebagainya. Nah, itu adalah yang menjadi PR-nya, bagaimana bisa mewujud nyatakan user interface yang demikian rupa. Ya. Kemudian apa pentingnya user interface itu? Yang pertama, memudahkan interaksi antara pengguna dengan produk. Ya, jadi ya sebisa mungkin gitu ya, bagaimana interaksi tersebut bisa terjamin terjadi dengan baik gitu ya, dengan melihat bagaimanakah tampilan ya dan sebagainya. Nah, di sini kita perlu perhatikan desain antara layar tampilan, tombol, icon yang digunakan, gambar, kemudian teks dan sebagainya. Apa yang kita perlukan gitu untuk menjamin ya semudah mungkin pengguna tersebut bisa menggunakan sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Ini. Jadi user interface ini berfokus kepada kepuasan dan juga kesenangan dari si pengguna, ya. Jadi dengan kepuasan dan juga kesenangan dari si pengguna, maka nantinya akan berpengaruh kepada penjualan gitu ya, sehingga ya akan semakin banyak penjualan yang bisa dilakukan. Ujung-ujungnya pasti akan berimbas kepada keberhasilan ataupun kesuksesan. Kemudian juga berpengaruh kepada reputasi dari produk. Nah, itu tujuan selanjutnya, gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas branding. Nah, ini dia ya. Jadi tampilan dari user interface itu sendiri bisa menjadi ciri khas gitu ya. Contohnya apa? Misalkan ya seperti Shopee gitu ya. Bagaimana sih tampilannya kalau kita berbelanja di sana gitu ya. User interface yang ditampilkan seperti apa? Tokopedia gitu ya. Jadi sepintas kita melihat dashboard-nya sudah tahu nih, oh ini Tokopedia, oh ini Shopee, oh ini apa gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ciri khas sebuah produk ya. Kemudian desain user interface secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas dari produk. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, contohnya apa? Website produk fashion misalkan ya, kuliner, teknologi, ya, sistem operasi Android dan sebagainya. Nah, itu beberapa contohnya. Lalu, penggunaan elemen di dalam user interface. Nah, ini elemen-elemen yang biasa digunakan ataupun dimanfaatkan di dalam desain user interface. Contohnya apa? Yaitu adalah kontrol input misalkan ya, seperti tombol ya, toggles, checkbox dan sebagainya. Kemudian sistem navigasi, misalkan slider, kolom search ya, icon. Nah, itu bisa kita gunakan. Lalu sistem informasi seperti tooltips ya, misalkan notifikasi, kotak pesan, progress bar dan sebagainya ya. Elemen call to action misalkan ya. Nah, itu elemen-elemen yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk membangun sebuah user interface ya. Kemudian elemen-elemen tersebut dikategorikan dalam 4 komponen dasar gitu ya. Seperti tata letak, ya mana yang cocok, apakah rata kiri, misalkan ya rata kanan ataukah di tengah dan sebagainya. Warna, nih perpaduan warna yang kita gunakan seperti apa. Tipografi, kemudian grafik-grafik yang akan digunakan seperti apa, gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama tentang tata letak. Nah, tata letak ini yang dimaksud adalah penempatan ataupun pengaturan dari posisi semua elemen grafis, gitu ya. Jadi bagaimana, di mana harus diletakkan, misalkan ya, tombol ataupun icon mana yang cocok, gitu ya. Kita letakkan di mana.
Apakah di bagian tengah, bawah, atau di mana? Nah, seperti itu. Kita akan atur kira-kira manakah yang paling strategis. Ya. Kemudian warna. Nih, warna. Bagaimana kita memilih perpaduan warna yang kita gunakan. Ya. Jadi jangan sampai warna tersebut akan membuat si pengguna misalkan cepat lelah gitu ya. Perpaduan warna yang akan menyebabkan warna tersebut mati misalkan ya. Nah, kita harus perhatikan kira-kira warna apa yang paling cocok gitu ya. Warna biru cocoknya dengan apa gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu penggunaan warna. Kemudian tipografi, penggunaan jenis huruf yang tepat. Ini pun juga sangat berpengaruh ya. Jadi bagaimana kita menentukan. Jadi jangan sampai kita memilih jenis huruf gitu ya, tetapi yang susah untuk dibaca gitu ya. Misalkan ya bagus tetapi susah untuk dibaca. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi bagaimana kita memilih tipe ataupun jenis huruf yang baik, yang bagus, kemudian jelas ya, dan bisa dengan tepat menyampaikan informasi kepada si pengguna. Nah, kira-kira mana yang paling cocok ya? Kemudian grafik. Nah, grafik ini yang dimaksud adalah elemen visual, terutama gambar dan juga icon yang bisa menjadi poin utamanya, gitu ya. Jadi bisa merepresentasikan banyak hal dengan grafik ini, ya. Kalau memang cocok kita tampilkan dengan grafik, maka ya akan digunakan, ya. Silakan menggunakan grafik ini. Lalu bagaimana karakteristik dari user interface ya? Jadi yang pertama harus jelas dan juga ringkas. Itu pasti ya. Kemudian desain yang responsif, kemudian informasi yang terstruktur, konsisten, lalu memiliki kontras warna yang baik dan juga intuitif. Nah, itu beberapa karakteristik dari user interface yang baik ya. Jadi itulah yang harus kita penuhi saat kita ingin membangun sebuah user interface yang baik. Nah, coba kita lihat yang pertama, jelas dan ringkas. Nih, maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah pengguna itu bisa menggunakan dan juga berinteraksi dengan sistem secara mudah, gitu ya. Kemudian buatlah penjelasan yang ringkas dan juga tidak terlalu panjang ya. Jadi to the point, kemudian ringkas, jelas ya, sehingga si pengguna ini akan dengan mudah memahami apa yang diinginkan oleh sistem, gitu ya. Lalu yang kedua, desain responsif ya. Jadi di sini desain website yang responsif itu membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat. Jadi jangan sampai hanya bisa melalui PC saja gitu ya diakses, tetapi juga bisa digunakan dengan perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Jadi ya ini kita buat seramah mungkin lah ya, bisa responsif dengan berbagai macam perangkat. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, informasi yang terstruktur. Nih, jadi kita membuat tampilan user interface dengan informasi yang terstruktur. Bagaimana caranya? Ya caranya kita memilih jenis dan juga warna font yang senada gitu ya. Jadi jangan bertentangan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, kita bisa menambah ukuran font misalkan ya, dengan diperbesar ataupun kita bisa bold gitu ya, buat lebih jelas, lebih gelap. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan berantakan ataupun tumpang tindih ya. Jadi ya hanya informasi yang memang benar-benar dibutuhkanlah yang akan kita tampilkan. Kalau yang nggak perlu, nggak penting ya lebih baik kita singkirkan gitu ya. Kemudian yang keempat, konsisten ya. Konsisten ini
merupakan ya konsisten gitu ya di dalam layout-nya misalkan ya, kemudian warna, lalu font, dan juga icon-icon yang digunakan gitu ya, menu-menu dan sebagainya. Ya kita usahakan itu bisa sekonsisten mungkin. Oke, jadi kalau pakai apa, ya kita gunakan hal tersebut. Misalkan penggunaan icon gitu ya. Kalau biasa digunakan untuk tanda mencetak gitu ya, print gitu ya, biasanya itu menggunakan icon printer. Ya, sebaiknya kita juga konsisten menggunakan icon tersebut untuk maksud dan tujuan adalah pencetakan seperti itu misalkan ya. Nah, itu adalah contohnya. Lalu kontras warna yang baik nih. Jadi perpaduan warna yang baik itu juga harus kita buat adanya kombinasi yang selaras gitu ya, tidak tumpang tindih, tidak berlawanan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yaitu yang perlu kita pikirkan bagaimanakah misalkan pengaturan latar belakang gitu ya dengan objek yang ada. Jadi jangan sampai kontras dari latar belakang terlalu besar gitu ya sehingga tulisan di depan itu tidak kelihatan ataupun sebaliknya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan di dalam pemilihan warna ya. Kemudian yang selanjutnya intuitif nih, tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya gitu ya. Jadi ya harus jelas tadi ya. Jadi sekali melihat maka usahakan user ini akan paham, akan mengerti sehingga nggak perlu lagi untuk belajar tetapi bisa untuk langsung menggunakannya. Nah, itu yang harus kita usahakan. Kemudian mock up nih dia. Jadi untuk bisa mewujud nyatakan dari rancangan yang kita buat, maka kita bisa menggunakan yang disebut dengan mock up ya. Jadi mock up ini adalah rancangan yang menunjukkan contoh ya. Jadi kita bisa melihat di sini seakan-akan nyata gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mock up. Mock-up itu menyampaikan aspek desain baik itu secara visual ya termasuk gambar, warna dan juga tipografi. Jadi dengan mock-up ini kita bisa melihat secara detail dari produk itu ya sebelum produk yang sesungguhnya itu kita produksi. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi dengan mock-up ini kita bisa melihat, kemudian melakukan analisa, sehingga kita akan tahu di manakah ada terjadi kesalahan dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan perbaikan ya. Jadi nanti akan meminimalisir error yang terjadi saat kita membuat produk yang sesungguhnya, gitu ya. Nah itu adalah tujuan dari pembuatan mock-up. Lalu apa kelebihannya? Kelebihan dari mock-up itu yang pertama adalah mengorganisir detail dari proyek. Nah, kemudian menemukan error. Ya, jadi error tersebut secepat mungkin bisa kita temukan sehingga nantinya bisa segera kita selesaikan ya. Kita carikan solusi bagaimana jalan keluarnya. Nah, itu dia. Kemudian menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh stakeholder, gitu ya. Jadi jangan mock-up ini kita akan memastikan bahwa sesuai dengan keinginan dari pemangku kepentingan, gitu ya. Kemudian menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain dan juga perspektif dari user. Kita melihat dari sudut pandang si usernya. Sehingga kita akan tahu dengan pasti di manakah kelemahannya gitu ya, kekurangan dan sebagainya dilihat dari semua sisi sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, itu kelebihan dari mock-up. Kemudian apa yang harus kita perhatikan? Yaitu yang pertama
untuk membuat mockup asli dari awal, ya bisa dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto ataupun juga gambar sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan smart object ya untuk menerapkan desain ke template. Nah, dengan smart object ini kita bisa menggunakan konten dan juga sumber gambar sesuai dengan aslinya, gitu ya. Lalu bisa menggunakan Photoshop untuk mockup yang sifatnya adalah 3 dimensi. Jadi kita sesuaikan apakah yang menjadi kebutuhannya, gitu ya. Kemudian apa saja tools-nya? Nih, ada yang disebut dengan Mock Plus, gitu ya. Jadi alat seret dan lepas sederhana untuk membuat prototipe interaktif berupa aplikasi desktop, seluler, dan juga web dengan cara yang lebih tepat, ya. Nah, ini yang disebut dengan Mockup Plus. Fiturnya apa? Di dalam Mockup Plus ini yang ditawarkan adalah prototipe yang interaktif, ya. Kemudian komponen pradesain, lalu menguji pada perangkat nyata, lalu adanya opsi ekspor, gitu ya. Nah, ini tampilan dari Mockup Plus, ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah user interface Fluida, ya. Jadi Fluid itu membantu kita membuat prototipe web dan juga seluler, kemudian membuatnya mudah untuk berkomunikasi secara tampilan, interaktivitas, dan juga animasi, ya. Ini tampilannya. Contoh fitur utamanya misalkan perpustakaan bawaan untuk Android, ya, desktop, web, dan sebagainya. Kemudian bisa menambahkan interaksi dan juga animasi, lalu ada kolaborasi tim, dan juga ada proyek ekspor, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan user interface Fluida. Nah, ini adalah contoh tampilannya, ya. Lalu ada yang disebut dengan Balsamic, kemudian Mockingbird, Mockup Builder, lalu ada Market iPhone, ya. Ini adalah untuk aplikasi iPhone, ya. Nah, itu beberapa contoh dari tools mockup yang ada, ya. Jadi nanti silakan untuk memperdalam salah satu atau mungkin sudah pernah ataupun familiar dalam menggunakannya, gitu ya. Nah, untuk latihan di dalam pertemuan 6 ini, ya, dengan kelompoknya masing-masing bisa membuat sebuah program menggunakan aplikasi mockup, terserah mau pakai yang mana, gitu ya. Apapun itu yang bisa dikuasai, yang bisa menggunakannya, silahkan digunakan, ya. Nah, syaratnya adalah membuat sebuah aplikasi yang memiliki nilai dan manfaat untuk masyarakat, ya. Jadi ada manfaatnya, manfaat secara positif gitu ya untuk masyarakat secara luas. Nah, silakan dibuat aplikasi tersebut, ya. Kemudian ya susunlah, bangunlah dengan menggunakan user interface yang baik gitu ya. Nah, itu tugas untuk pertemuan yang ke-6 ya. Nanti silakan tugas tersebut bisa dikumpulkan. Nah, itu dia pembahasan kita di dalam pertemuan yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan akhir kata. Selamat malam dan selamat beraktivitas.